Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Irnadia Fatmala dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi pada ospek hari pertama guna untuk memenuhi penugasan. Yang pertama ada orasi ilmiah yang dipaparkan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansyah yang bertemakan The Ever Change Life. Hidup adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah diri sendiri. Apabila kita mempunyai skill dan kemampuan diri, terbanglah tinggi dan kepakkan sayapmu. Yang kedua ada dunia global yang bertujuan untuk dengan langkah kreatif dan inovatif. Teknologi yang semakin canggih, teringat dulu pada mahasiswa zaman dulu mengabarkan orang terdekat melalui surat menyurat, namun saat ini sudah bisa melalui teknologi yang canggih, yaitu bisa melalui handphone, bisa melalui chat atau WA. Dan ada Indonesia bertemu 3 faktor. Yang pertama, momentum 1000 tahun, modalitas dan oportunitas. Dan ada juga pembangunan SDM di pilar pertama. Susah tidak berarti tidak bisa, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa sebagai keutuhan kompetensi yang berakhlak mulia. Pendidikan seperti menyiapkan landasan pacu lebih panjang dan lebih lebar. Yang kedua ada sosialisasi dari Bapak Slamet Aryadi, SPSI MSOS yang mengenai konsensus dasar, yaitu ada 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga UUD 1945, dan yang keempat NKRI. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Dan yang ketiga ada UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dan yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Dan materi yang ketiga itu adalah materi dari Bapak Kapolres Bangkalan mengenai sosialisasi keamanan. Tidak hanya keamanan curian motor, ada kriminalitas, narkoba, dan intoleran. Selanjutnya ada juga materi mengenai implementasi MBKM, yang dimana UTM mempunyai 34 prodi dan 7 fakultas, yang dimana ada 7 prodi internasional yang insya Allah akan dilaksanakan. Adapun kegiatan MBKM, yang pertama ada pertukaran mahasiswa, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian, dan yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, yang kedelapan membangun desa atau KKNT. Yang dimana semester pertama hingga kelima ada mata kuliah wajib. Setelah melakukan mata kuliah wajib baru melakukan kegiatan MBKM. Dan dilanjut lagi oleh pemateri sejarah UTM, yang dimana UTM berdiri sejak pada tahun 1981, yang dimana pertama UTM bernama Unibang, dan pada 2001 baru mengganti nama dengan UTM. Dan di tahun 2023 UTM terpilih menjadi PTN Sasker dan berubah menjadi UTM PTN BLU.
Dan yang terakhir ada materi dari budayawan Madura yang bersosialisasi bertemakan generasi muda cinta budaya. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, religi. Yang kedua, bahasa. Ketiga, ekonomi. Keempat, pengetahuan. Kelima, teknologi. Keenam, kesenian. Dan yang ketujuh, lembaga masyarakat. Ada 10 objek kebudayaan. Yang pertama ada tradisi lisan. Kedua, manuskrip. Ketiga, adat istiadat. Keempat, ritus. Kelima, pengetahuan tradisional. Keenam, teknologi tradisional. Dan ketujuh, seni. Kedelapan, bahasa. Kesembilan, permainan rakyat. Dan kesepuluh, olahraga tradisional. Oke, baik teman-teman, itulah tadi hasil resum materi pada ospek hari pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.